Selamat pagi dan selamat tahun baru Victorian semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Victory Jogja ya. Yang ini mungkin sudah 2 minggu terakhir ini ya kita libur untuk memberikan informasi market, tapi ya ini masuk tahun 2025 ya, kami kembali untuk seperti biasanya memberikan Anda informasi ya mengenai pergerakan market finansial terutama dari sisi pasar komoditi ya Bapak Ibu Victorians. Dan ya ini masuk tahun 2025, review market pertama ya. Oh ya, saya juga mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat saya ya. Perkenalkan, nama saya Mirza, salah satu wakil pialang dari PT Victory International Futures cabang Yogyakarta. Dan ya di sini saya akan berperan sebagai ya juru bicaranya untuk memberikan Anda informasi mengenai pergerakan harga dari 1 minggu kemarin sampai mungkin nanti juga memberikan analisis untuk pergerakan harga komoditi untuk 1 minggu ke depan seperti itu. Dan ya tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ini ya pergerakan marketnya, review marketnya. Dan biasanya ini saya kalau nge-review market ya itu mungkin market 1 minggu terakhir. Tapi berhubung ini adalah ya bisa saya bilang hari Senin pertama ya di tahun 2025, saya mau kasih review sedikit untuk pergerakan 1 tahun ke belakang ya. Dan seperti biasanya review ini akan saya berikan ke pergerakan harga komoditi andalannya Victory Jogja, yaitu komoditi emas dunia dan komoditi minyak dunia. Dan di sini saya sudah buka untuk grafik harga emas dunia ya, yang mana tahun 2024 ini adalah tahun yang luar biasa kalau saya bilang ya untuk komoditi emas. Bahkan Anda yang ngikutin harga emas ini ya, mungkin di toko emas lokal itu Anda bakal dapati kalau harga emas dunia ini ya dan harga emas lokal ini naiknya sepanjang tahun 2024 ini mantap sekali. Sekitaran 30% ada mungkin. Terakhir saya cek tuh mungkin sekitar 20-an ya, 26-27% dalam 1 tahun. Artinya kalau ada di sini ya para Victorians yang nonton video ini, mungkin ada yang investasi emas di awal tahun 2024, sekarang nilai emas yang Anda punya itu sudah naik 27%, luar biasa ya. Nah, kenapa tahun kemarin bisa seperti itu ya, faktornya macam-macam, tapi kebanyakan memang ini ya, emas ini dijadikan aset investasi yang sifatnya safe haven, yang aman, dimana tahun 2024 ini memang banyak gejolak ya. Di satu sisi kalau kita melihat dari kondisi geopolitik kan, perang Rusia Ukraina, jadi area Eropa Timur ini masih belum stabil dari tahun kapan itu, 2022 kalau nggak salah ya. Ditambah lagi ini Timur Tengah ya, ini Israel ini konflik dengan beberapa negara ya, Palestina, kemudian Iran, kemudian Lebanon ya. Jadi banyak faktor ketidakpastian dari sisi geopolitik global. Ditambah kemudian kalau Anda ngikutin berita-berita ekonomi ya sepanjang tahun kemarin, fokusnya orang-orang melihatnya akan ada pemangkasan suku bunga. Dan ini di berbagai negara, utamanya memang di Amerika Serikat ya. Tapi kemudian ya kalau Amerika Serikat ngurangin suku bunga, biasanya terus nanti negara-negara yang berhubungan ya itu nanti juga nyusul. Nah, Anda kalau melihat itu dari Eropa, Inggris, kemudian beberapa negara itu juga nurunin suku bunganya, Kanada dan macam-macam lagi. Dan ketika opsi bunga bank ya, suku bunga tabungan itu turun, orang-orang kemudian melihat bahwa oh kalau gitu nabung di bank itu kurang menguntungkan ya. Mereka nyari aset yang lebih oke, jadi keluar ya uangnya dari bank dan larinya ke banyak aset pilihan
Dan salah satu pilihan utamanya ya kembali lagi di harga emas ini ya. Seperti itu. Makanya Anda lihat 2024, wah mantap sekali ini pergerakannya ya. Nah, ini masuk tahun 2025, harga emasnya bakal gimana? Apakah masih akan meneruskan kenaikan seperti yang tahun kemarin? Untuk sekarang saya belum bisa bilang ya, karena memang situasinya belum banyak berubah, terutama dari sisi geopolitik ya. Eropa Timur masih kurang stabil, Timur Tengah juga masih kurang stabil. Itu kalau dari sisi geopolitik. Tapi kalau dari sisi ekonomi, ya ini mungkin akan ada perubahan yang cukup signifikan. Karena kalau Anda ingat ya, November kemarin di Amerika Serikat kan habis ada pemilu. Dan di situ ada bahasanya tuh red sweep ya, sapu bersih kubu merah. Jadi Partai Republik di Amerika Serikat ini sapu bersih, presidennya ya terpilih Donald Trump. Kemudian DPR MPR-nya juga mayoritas didapatkan oleh ya kubu Republik. Artinya ini banyak orang yang mengantisipasi kalau nanti di masa pemerintahan baru bakal ada perubahan kebijakan. Dan kalau Anda ingat ya, janji-janji kampanyenya Presiden Donald Trump itu dia bakal mengenakan tarif ya untuk barang-barang impor dari luar negeri. Bahasanya kembali lagi kan perang tarif ya. Dan ini nanti dikhawatirkan bisa mengangkat lagi laju inflasi ya. Dan kalau inflasinya tinggi, efeknya apa? Suku bunganya nanti nggak lanjut turun ya. Orang-orang ini kan harapannya karena Fed Bank Sentral AS ini bisa nekan laju inflasi ya sepanjang tahun 2024. Makanya kemudian di kuartal terakhir itu kalau Anda lihat ada beberapa pemangkasan suku bunga. Dan itu awalnya diharapkan bakal lanjut sampai ke tahun 2025. Tapi dengan adanya presiden baru, kebijakan baru, dan kebijakannya ini kemungkinan akan agresif ya untuk mengenakan tarif dan lain sebagainya. Dan pengenaan tarif ini nanti efeknya ke kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang artinya apa? Inflasi ya. Jadi dikhawatirkan ini inflasinya di AS bakal naik lagi, yang nanti pada gilirannya ya efek dominonya adalah membuat suku bunganya nggak jadi turun. Jadi bagaimana ya? Artinya kalau untuk sekarang saya mungkin proyeksi 2025 cenderung netral sih untuk harga emas ya. Mungkin nggak akan naik terlalu tinggi, tapi juga nggak akan turun terlalu dalam. Karena ya itu kan tarik ulur. Di satu sisi orang-orang nggak mau ngelepas aset safe haven karena kondisi geopolitik juga masih belum stabil. Di sisi lain untuk suku bunga sepertinya nggak akan turun lebih dalam lagi. Jadi ya kalau misalkan mau beli emas ya kan ada saingannya ya. Karena kemungkinan nanti kalau inflasinya tinggi suku bunganya juga bakal naik lagi. Jadi akan ada daya tarik untuk kembali lagi nabung di bank. Seperti itu. Ya. Tapi ya ini penentunya mungkin saya belum bisa bilang sekarang karena ya ini masih hitungannya masih minggu pertama ya. Minggu pertama di tahun 2025. Nanti semuanya akan lebih jelas setelah kita lihat data-data ekonomi di bulan Januari, kemudian ditambah juga tanggal 20 itu nanti pelantikannya presiden baru ya. Nah itu nanti pidatonya seperti apa, kemungkinan terus kebijakan yang mau dia jalankan seperti apa dan lain sebagainya, itu nanti bakal kelihatan ya. Dan kalau kita bicara untuk minggu ini saja ya, sebenarnya kalau untuk minggu lalu pergerakan harga emasnya sudah lumayan oke ya. Dan kalau untuk minggu ini kita sudah lepas dari musim liburan dan mulai ada data-data ekonomi baru yang mungkin nanti bisa mempengaruhi pergerakan harga. Dan kemungkinan minggu ini arah pergerakan harga emas ini ditentukan oleh data tersebut. Datanya apa saja? Kita bisa cek di kalender ekonominya ya, Forex Factory, dan Anda bisa lihat nih ada banyak sekali. Bahkan ini kalau saya filter di Amerika Serikat aja kayaknya juga ada lebih banyak. Tapi temanya minggu pertama selalu pasar tenaga kerja ya. Dan ini hari Senin memang masih kosong. Tapi kemudian hari Selasa ya, ini langsung dilanjutkan laporan jumlah lowongan kerja. Kemudian hari Rabu ini laporan klaim pengangguran sama kemudian
jumlah pekerja swastanya rekrutmennya berapa. Terus hari Kamis dini hari ini ada rilis notulen rapat moneter yang dari FOMC bulan Desember kemarin. Notulennya akan dirilis, dan gongnya ya, sorotan utamanya untuk minggu ini adalah tanggal 10. Ini ada non-farm payroll ya, atau bahasa resminya ini kan non-farm employment change, seperti itu. Jadi data tenaga kerja ini akan membuka ya tahun 2025 ya. Kita bisa lihat ini nanti dari kondisinya, dari berita-beritanya seperti ini, kira-kira proyeksinya ke depan seperti apa ya. Dan ya, ini mau menginformasikan karena seperti biasa kalau ada non-farm employment change atau non-farm payroll, kami di Victory Jogja akan mengadakan ini ya, live trading, supaya Anda yang mau belajar caranya gimana sih kalau saya pengen trading yang simple tapi masih profitable ya. Nah, itu ada tips and triknya yang itu nanti bisa Anda dapatkan di seminar NFP-nya. Dan karena data NFP ini rilisnya hari Jumat jam 20.30, jadi seminarnya akan kita adakan hari Jumat juga dari jam 8. Kalau Anda ada yang berminat untuk menghadiri seminarnya, coba bisa cek di Instagram kami ya, @vif_jogja. Di situ ada informasi lengkapnya. Nanti mungkin linknya bisa ditaruh di deskripsi. Seperti itu ya. Dan ya, ini fokusnya ke data-data ekonomi, jadi tergantung hasil datanya ini kita mungkin akan lihat harga emasnya arahnya kemana. Kalau dari sisi teknikal saya rasa masih cenderung netral sih sebenarnya ya, untuk minggu-minggu ini netral cenderung bullish, karena kalau kita lihat dari H1 harganya running di atas indikator EMA 100, dan ya, tapi tetap ya, untuk arah pergerakannya untuk minggu ini kita fokus ke data fundamental saja. Seperti itu. Kemudian kita geser ke spesialisasi kami yang satu lagi, yaitu pasar minyak ya. Dan beda dengan emas ya. Kalau minyak ini tahun lalu mungkin cenderung stabil. Kalau Anda lihat kan, tahun lalu itu Januari dibuka di sekitaran 73.80. Dan ditutupnya di sekitaran ya 73.99. Jadi kalau saya ini ada grafik tahunan, mungkin grafik tahunannya itu bodinya kecil sekali ya. Dan range-nya juga sepanjang tahun lalu nggak terlalu banyak. Terendahnya di sekitaran 65, kemudian tertingginya di sekitaran 87. Karena memang ya nggak ada aneh-aneh sih kalau untuk ini. Karena kalau minyak ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya supply and demand kan. Jadi supply-nya ya biasa-biasa aja, kemudian demand-nya juga biasa-biasa aja harga minyak. Tapi ya justru dengan kondisi harga yang stabil ini, menurut saya untuk Anda yang mau bertransaksi ini relatif enak ya. Kita tinggal tarik aja rekor tertingginya berapa tahun kemarin 87.62, kemudian terendahnya berapa di 65. Dan di situ kita bisa tentukan aja, kalau dekat dengan harga tertingginya kita bisa ambil sell, kalau dekat dengan harga terendahnya kita bisa ambil buy ya. Dan di situ Anda bisa lihat kan, ini sudah saya tarik level Fibo retracement ya. Dan di sini Anda bisa lihat level-levelnya. Sekarang kondisinya masih di bawah 50%, artinya kecenderungannya kalau kita ngambil di tengah ya, kita bisa, ini kecenderungannya masih di area yang rendah. Jadi kalau Anda mau ngambil buy mungkin lebih disarankan. Kalau saya tapi nggak di level ini ya. Saran saya mungkin kalau mau ngambil posisi buy di sekitaran 70. Syukur-syukur lebih bagus kalau kita bisa dapat di sekitaran 67 ya. Tapi itu mungkin nunggunya lama. Nanti target ke atasnya, mungkin kalau ada yang masih punya posisi buy ya dari tahun kemarin, dari akhir sekitaran Desember itu Anda masih nunggu targetnya mau di close di berapa. Saya ada saran di sini ya, pas di 50% itu juga bertepatan dengan moving average 100 di time frame weekly, itu di harga 76 ya, 76 poin berapa itu, 76.50 seperti itu. Jadi kalau untuk minyak ini relatif lebih simple ya. Kita bisa transaksinya jangka menengah, jangka panjang aja. Anda bisa lihat level-levelnya ini yang saya tunjukkan di Fibonacci retracement kan. Bisa digunakan kalau misalkan Anda mau ngambil, saya kalau mau buy dari bawah, levelnya bagusnya di mana.
Kemudian kalau mau sell dari atas, levelnya ngambilnya dari mana, seperti itu ya. Dan ini mungkin kalau selama ini nggak tembus level-level ini, mungkin saya akan pakai untuk transaksi untuk beberapa bulan ke depan ya. Mungkin sepanjang 2025 saya patokannya pokoknya level Fibo ini aja ya. Tapi kalau Anda pengennya transaksi yang harian, kami di Victory Jogja juga punya forum analisis untuk transaksi harian, itu di Telegram ya. Kalau Anda mau bergabung di grup Telegramnya, bisa kontak kami melalui DM ya di Instagram juga @vif_jogja, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review marketnya ya, review market pertama di tahun 2025 ini. Dan ya seperti biasanya ini hanya sebagai second opini ya, informasi saja, bukan perintah atau ya anjuran ya untuk Anda bertransaksi. Kalau Anda pengen bertransaksi yang lebih detail, pengen konsultasi yang lebih detail, bagusnya seperti apa, kalau saya punya modal sekian, itu bagusnya transaksinya seperti apa, manajemen dananya, kemudian manajemen resikonya, target profitnya, dan lain sebagainya, style transaksinya idealnya seperti apa. Kembali lagi, bisa follow kami di Instagram @vif_jogja, bisa DM di situ. Nanti kami akan sambungkan ke ke wakil-wakil pialang kami yang sudah berpengalaman bertahun-tahun ya, untuk memberikan konsultasi dengan Anda. Dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat, bisa klik tombol like-nya ya. Kalau Anda nggak mau ketinggalan untuk info-info berikutnya, bisa klik juga tombol subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu saja dari saya. Dan sekali lagi semoga bermanfaat, dan semoga tahun 2025 ini ya bisa membawa profit yang banyak untuk kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Salam profit.